Menjelang meninggalkan Papua, Belanda membentuk OPM dan melakukan pengibaran bendera bintang kejora pada tanggal 1 Desember 1961. Sedang OPM sendiri merupakan boneka Belanda untuk melawan Indonesia di Papua. Itu merupakan politik pecah belah atau divide et impera yang diterapkan Belanda untuk mencegah kekuatan persatuan Indonesia. Namun dalam perkembangannya, para tokoh pendiri OPM termasuk Nicholas Jowe akhirnya memilih mendukung NKRI dan pulang ke Papua setelah puluhan tahun menetap di Belanda. OPM itu sebenarnya didirikan oleh ofisir-ofisir Belanda yang menjadi pelatih-pelatih dari Papua Vrijwilligerskorps, tentara sukarelawan Papua yang didirikan oleh orang Belanda pada jam-jam penghabisan Belanda mau menyerahkan Papua. Mereka dirikan itu supaya rakyat Papua berdiri melawan Indonesia. Celakanya, pemahaman OPM boneka Belanda dan keberadaan bendera bintang kejora ini disalah tafsirkan oleh para generasi baru OPM masa kini. Korban politik divide et impera Belanda ini menganggap 1 Desember adalah hari kemerdekaannya. Karena itu, setiap menjelang 1 Desember, mereka akan turun gunung untuk melakukan teror. Gerakan separatis ini didanai oleh partai dan korporasi luar negeri yang memiliki ketertarikan dengan isu Papua. Indonesia mendapatkan akses SDA Papua, bahkan menutupi isu yang merugikan mereka. Akun Twitter @ismailfahmi melalui unggahan analisa #DroneEmprit pada tahun 2018 membongkar salah satu bukti tentang akun luar negeri yang mendukung kegiatan separatis. Ternyata ada 32 Facebook page yang dianalisis dengan jumlah postingan mencapai 8.244 per bulan atau setara dengan 274 postingan per hari. Hasil analisa #DroneEmprit membuktikan pola koordinasi gerakan Papua Merdeka di Facebook memiliki banyak admin yang dikelola oleh admin dari Inggris, juga negara-negara lainnya seperti Australia, Belanda, Amerika Serikat, Denmark, Mikronesia, dan Papua Nugini. Apa kepentingan negara-negara tersebut? Seperti diketahui, separatis Papua memang dekat sekali dengan partai-partai politik dari negara-negara tersebut untuk elektabilitas. Tak heran, para pendonor ini tak keberatan mengalirkan dana bagi separatis. Tak peduli ribuan korban berjatuhan demi agenda busuk ekonomi dan politik tanpa peri kemanusiaan. Sudah jadi rahasia umum, separatis yang berbasis di luar negeri seperti ULMWP menjual isu Papua dengan elektabilitas politik Vanuatu dengan imbalan dana operasional 2-3 tahun untuk ULMWP. Belakangan juga beredar bukti transfer 3.500 GBP dari John Key di Papua Nugini dan 500 euro dari organisasi Walking Friends untuk kelompok separatis. Separatis juga berhubungan erat dengan Partai Buruh Inggris, Partai Hijau Australia, dan Partai Hijau New Zealand yang memanfaatkan isu Papua Merdeka untuk meraup elektabilitas politik. Logikanya, dari mana uang separatis yang tak punya profesi selain jadi aktivis untuk membiayai hidup dan aktivitas separatisme mereka di luar negeri jika tanpa bantuan dana dari pihak lain? Untuk itu, menjelang 1 Desember, warga dihimbau mewaspadai berita hoax dan provokasi yang disebarkan untuk mengacaukan keamanan. Bahkan separatis tega mengadu domba orang asli Papua dengan non-Papua. Bukan hanya menyebar agitasi dan propaganda syarat hoax, seringkali KKSB atau OPM mengancam warga yang enggan menanggapi agitasi mereka dengan senjata tajam. Berkedok perjuangan,
Separatis sengaja menyulut konflik sehingga narasi Papua Merdeka semakin terdengar dan menarik perhatian serta simpati dunia internasional. Seperti di tahun 2019, saat separatis memantik konflik di Wamena yang mengakibatkan 8.000 warga Papua mengungsi, 33 warga Wamena kehilangan nyawa dan setidaknya 66 orang luka-luka. Pada 1 Desember 2018, separatis juga membunuh 19 pekerja Trans Papua di Nduga pada 1 Desember 2018. Para korban dipaksa berjalan jongkok, lalu diikat dan dibariskan, sementara KSB menari girang di sekeliling mereka sebelum dengan kejam menembaki 19 pekerja. Biadab. KSB juga kerap menculik perempuan, merampas ternak, dan makanan warga yang dibungkam dengan berbagai ancaman. Tanpa peri kemanusiaan, separatis bahkan tega mengeksploitasi anak untuk dijadikan tentara, membunuh, dan memperkosa. Jangan sampai tragedi pembantaian seperti 1 Desember 2018 dan 2019 terulang. Saat ini, aparat keamanan sudah berhasil mempersempit gerak Egyanus Kogoya dan kelompoknya yang aktif mengusik keamanan warga Nduga setahun belakangan ini. Egyanus dan kelompoknya disebut berupaya memasuki distrik Kuyawage, tetapi diusir oleh aparatur desa Leus Murip untuk melindungi warga distriknya. Untuk memberi rasa aman pada warga, Kapolda Papua Paulus Waterpauw menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mengeluarkan izin untuk aktivitas massa apapun jelang 1 Desember. Kapolda Papua Paulus Waterpauw mengatakan Polda Papua sudah sepakat dengan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota tidak akan mengizinkan untuk aksi berupa apa saja dalam rangka memperingati 1 Desember. Sudah jelas, sandiwara perjuangan hanyalah kedok yang dipakai separatis untuk memenuhi ambisi ekonomi dan politik kelompoknya. Faktanya, mereka menjual darah dan nyawa orang Papua demi pundi-pundi uang dan eksistensi internasional. Jangan mau termakan hasutan dan membiarkan separatis dapat keuntungan ekonomi dan politik. Jaga kerabat dan sahabat kita. Hindari segala kegiatan offline maupun online yang berkaitan dengan hoax 1 Desember. Mereka kan kelompok anak-anak freeman, anak-anak yang tidak, orang-orang yang tidak punya pekerjaan, menganggur, terus memiliki senjata dengan berbagai cara, rampasan, mencuri dan sebagainya. Kemudian sekarang mereka menunjukkan bahwa ini loh kami.